wa ala alihi wa ashabi ahli syirki wal wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'an karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha biha abad. Radhiyallahu anhum dzalika liman khasyiya rabbah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Wa qala aidan man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Hilayata maksudi wardaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rif. Syamat saibul wafa tajul arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Segenap ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang saya hormati, saya muliakan, yang sudah ditalkin maupun yang belum ditalkin, ada juga sudah ditalkin tapi belum. Malam ini akan saya perjelas tentang talqin dan siapa mursyid, karena semuanya calon mati. Saya bakal mati, bapak bakal mati, ibu bakal mati. Bekal apa yang akan kita bawa? Jadi malam ini saya perjelas supaya kitanya matinya husnul khatimah. Para alim, para kiai, para ajengan, para sepuh, tokoh masyarakat, aparatur negara sipil maupun militer, para ibu-ibu, alhamdulillah bisa hadir di tempat yang mulia ini. Masjid apa namanya? Raudhatul Jannah Anyir. Namanya hebat, Raudhatul, taman berhubung ke dalam surga. Nyari ahli surganya harus yang betul-betul ahli surga. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ki Haji Ali. Beliau selaku ketua lembaga dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya wilayah Mojokerto beserta jajaran dan saya hormati, saya muliakan. Malam ini saya semangat Bapak, kena lihat tadi Bapak zikir luar biasa, sampai yang azan juga luar biasa, baca sholawat Bani Hasyim juga luar biasa, yang khotamah juga luar biasa. Berarti alhamdulillah, mudah-mudahan malam ini kita berbahagia. Ini bulan apa Ibu? Ibu, bulan apa ini? Rabiul Akhir apa Jumadil Akhir apa Jumadil Awal? Akhir ya. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Ula. Alhamdulillah banyak santri di sini ya. Alhamdulillah. Awal tahun 2022 kemarin jalan-jalan Bapak, piknik kemarin. Apa nggak punya duit? Ini gak enak nih, ada bangku nih. Kalau perlu beli bangkunya nih. Ada jual bangku gak ini? Bangku kecil aja. Bangku kecil pas ada punya. Ini rumahnya jauh semua ini. Kesian ibu-ibu gak melihat ini. Ini bukan bangku itu. Hancur didudukin saya itu. Kursi. Kesian ibu-ibu di belakang tidak melihat Pak ya. Nah, jadi gak apa-apa, mesti keburu. Ya kalau nggak ada Pak Haji Ali suruh beli. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Barang la ilaha illallah,
la ilaha illallah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan panjang lebar. Saya akan menyampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ke daerah Probolinggo ini kedua kali ya. Dulu kebetulan Kapolresnya itu jamaah saya, Pak Perdi itu. Beliau ya Kapolres Probolinggo ya. Beliau hadir malam ini, menang beliau ketemu di sini 3 bulan, pindah kemana, ke Bogor ya. Nah, alhamdulillah. Tapi sekarang saya bersyukur ini wilayah Tegal apa namanya? Kampung Tegal. Oh, Siwalan. Bukan Sialan, bukan. Oh, Siwalan. Nah, saya diundang lagi melalui DKM Masjid Raudhatul Jannah. Saya akan ceritakan adab murid kepada guru dalam bertorikoh. Gak banyak, cuma ada 24. Yang pertama, yakinuka bi anna syaikhaka mursyiduka rabitatun wa muraqabatun ma'a subutika la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yakinuka bi anna. Kalau pakai ilmu gaji panjang surahannya di Bapak. Dalam ilmu thariqah jangan terlalu banyak ilmu lah. Yakinkan saja bahwa dalam thariqah itu harus ada syekh. Apa syekh? Sebut mursyid. Thariqah mana, thariqah apapun, kalau tidak ada mursyidnya insyaallah batal. Nah, di thariqah Suryalaya ini ada mursyidnya enggak? Ada. Siapa? Abah Anom, Bapak. Yang lain ada, ngaku-ngaku, itu ngaku-ngaku. Awas, hati-hati Bapak, ini thariqah ini. Masalah mursyid bukan urusan murid, bukan urusan kiai, itu urusan langit Bapak. Mudah-mudahan di sini terbebas dari kemursidan yang pengakuan Bapak. Karena kita ini calon mahati Bapak, calon fa'aina tashabun. Alhamdulillah dapat kursi empuk Pak Kiai, makasih ini. Nah ini mudah-mudahan jadi syahid mustahab Pak yaumil kiamah ini. Maaf ya saya di atas Pak. Nah udah gak apa-apa. Hujan ya? Hujan. Alhamdulillah, berarti ini barokah. Bentar Pak Ketua. Yakinuka bi anna syaikhaka mursiduka. Seorang murid itu yang pertama harus yakin kepada syekh. Syekh dalam thariqah itu adalah mursyid, adalah yang tugasnya ngebimbing rohani kita Bapak. Rohani siapa? Rohani orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Hidayah apa? Yang disebut talqin Bapak. Beres ditalqin, setelah berdaya apa rangkaiannya murid ke guru? Mursyid itu bisa menyambungkan kita dengan Allah atau tidak? Apa judulnya ke sana? Rabitatun. Mengikat seorang murid ke guru dalam keadaan senang maupun tidak senang. Contoh, ketika kita mau amaliyah, berat amat di amaliyahnya. Zikir 165 aja berat, apalagi khotaman. Khotaman tam itu Bapak, kalau dikerjakan itu paling cepat 6 jam. Paling cepat 6 jam. Walaupun Bapak tukang wiridan, giliran khotaman nyungsep Bapak. Kenapa nyungsep? Saya mantan. Saya belajar hikmah itu 25 tahun Bapak. Ketika aurat khotaman gak kuat saya itu. Di mana yang gak kuatnya? Ya latifnya Bapak. Angka ya latif 16.641.
hitungan aurat ya Latif tiap hari jangan kurang 129. Itu rahasia ya Latif. Kalau kurang 129 ya Latif, itu bukan ya Latif namanya, ya Latab. Jadi ya Latif itu jangan kurang 129. Perkalian 129 kali 129 sama dengan 16.641. Beres. Pengen apa Bapak? Nah, supaya kita bisa minimal separoh lah. Robito. Contoh, guru, Abah Anom, saya sudah ditalkin melalui para wakil talkinnya. Saya mohon karomah Abah, saya ingin khotaman. Insya Allah Bapak. Atau Bapak ingin jualan. Dan ketika Robito itu ada kelasnya Bapak, ada kelas Assalamualaikum ya balikan zaman. Kelas kita mah cukup Abah, saya mohon karomah Abah mau dagang semoga Al-Fatihah. Luar biasa. Tapi ada syarat yang ketiga Bapak, maaf sebutik. Muraqabah dulu. Apa muraqabah? Amalkan zikir sesuai petunjuk guru. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Syukur-syukur malam kita zikir. Syukur-syukur ba'da duha kita zikir. Berapa? Jangan kurang 165. Karena makom zikir 165 kama qala Syekh Abdul Qadir dalam kitab Sirrul Asrar, nama zikirnya makom darajat. Apa itu darajat? La ilaha illallah. Pertama, diampunkan dosa Bapak. Diampunkan dosa. Yang kedua apa? Diberikan pahala. Yang ketiga, ibadah-ibadah kita, doa-doa kita yang diamalkan sebelum mendapat talqin zikir yang dikatakan masih muzabzab, dengan zikir digurukan nembus Bapak. Berbahagia malam ini Bapak ya. Karena kita kebanyakan itu apa ya, udah cukup dan apa yang kita miliki, sudah cukup dan kita miliki. Kadang-kadang kita tertipu dengan apa itu, casing Bapak. Oke sih. Contoh, kalau di kelas syariat ini Pak, wakil talqin itu jenderal Pak sebetulnya itu dalam thariqah itu. Kita dapat link dari mursyid untuk bertalqin zikir para wakil talqin. Kiai datang aja ditemput Bapak. Iya. Tola'al badru alaina. Belum tentu mengajak ke surga Bapak. Ya. Ada tokoh jangan. Alhamdulillah, memang guru saya ngajarkan jangan mempersulit jamaah, jangan pengen dimulia-mulia jamaah, datang kalau perlu duduk di bawah pohon. Saya orang Banten Pak, saya orang NU, asli NU saya itu. Bahkan bapak saya itu NU-nya tahun 37 Pak. Ya, belum ada muktamar, masih konferensi. Dan sekarang NU-nya kan muktamar mulu sekarang ya. Nah ini Bapak. Nah. Alhamdulillah malam ini saya berbahagia sini. Murid-murid Abah. Abah siapa? Abah Anom. Kita sekarang banyak kaku Abah Pak. Banyak kaku Abah. Dikit-dikit Abah, dikit-dikit Abah. Ini ya, saya doakan mudah-mudahan Masjid Rodotul Jannah ini luar biasa sesuai dengan namanya. Bukan hanya bertemu di dalam masjid ini, mudah-mudahan kita memiliki kiamah. Syarat pertama, yakin seorang berguru bahwa mursyid itu harus kamil mukamil. Kamil mukamil itu apa? Qalbuhu taqiyun naqi. Seorang mursyid itu bukan casing, bukan pakaian, bukan memilah-milih murid yang kaya murid saya, yang miskin belum jadi murid. Ini semua murid Abah. Mengersa Abah Bapak. Saking tawadhunya beliau, ke telinga beliau ditagi Gus Dur. Kenal Gus Dur? Itu Gus Dur itu murid Abah guys. Gus Dur itu murid Abah. Makanya Abah itu hebatnya menjaga akhlak beliau itu.
Ketika beliau ada tidak pernah tercita bahwa Gus Dur pernah ke Abah, bahwa Profesor Hamdan, tidak pernah. Terbuka selama wafat ada dokumen-dokumen kunjungan Gus Dur, kunjungan Buya Hamka. Coba sekarang Pak, datang ini udah ekspos Kiai, kedatangan anu, barangkali dia malu Bapak, malu. Itulah hak beliau. Nah, kamil ilman wa amilan wa kamilan wa takmilan, berilmu, beramal, diamalkan ilmu dan amalnya semua menyempurnakan dan bisa mengangkat kita bertanggung jawab bukan hanya di dunia, kita dibawa yaumil qiyamah. Berapa kali manaqib di sini tiap bulan? Di Manqobah ada Bapak, di yaumil qiyamah Syekh Abdul Qadir ba'da setelah ditentukan manusia yang ke surga dan yang ke neraka, beliau tidak langsung lari ke surga, bahkan beliau lari ke neraka. Ngapain? Nyari murid-muridnya jangan sampai dimasukkan ke dalam. Bahkan malaikat Malik ditanya, hai Malik, apakah masih ada muridku di dalam neraka? Beliau jawab, tidak ada. Kalau ada, neraka gua bikin rusak. Tuh bayangkan. Berkeyakinan Abah Anam pun kena mursyid fi hadzal zaman, tidak ada mursyid, tidak ada. Itu hanya pengakuan belaka. Bapak sering lihat YouTube Abuya Uci di Banten. Abuya itu pengajiannya tiap minggu minimal 15.000 Bapak. Itu sepupu dengan saya. Beliau ahli thariqah tapi tidak bisa memberikan talqin zikir. Beliau mengatakan, kalau ada mursyid melalui pemilihan murid, itu bukan mursyid Bapak. Mursyid itu urusan langit, urusan Allah. Dan datangnya mursyid itu per 100 tahun wajib. Mursyid kamil itu disampaikan oleh kiai yang berarti kalau kata kita bukan ahli thariqah, bukan pengamal thariqah tapi bukan ahli thariqah. Lah ini mah sudah tahu bahwa kita sudah jadi murid Abah, masih mau mencari mursyid. Kalau mursyid di dunia mah banyak Bapak. Nanya jalan ke jalan Tegal mana? Noh, itu mursyid. Mursyid yang bertanggung jawab di dunia sampai akhirat. Nah ini bukan hanya la ilallah, gampang apa susah aja talqin sih. Sekarang ada wakil talqin banyak, ada badal talqin tek-tek mengek. Padahal gampang kalau Bapak memang wakil talqin Suralaya, Abah Anom, ayo kita sama-sama ke Abah Anom seperti Kisiron. Berani enggak? Kasih Bapak pengakuan Bapak. Tolong Bapak jangan mau dibohongin. Kita udah zaman canggih Bapak. Ya. Kalau ada orang seumpama ada orang ngaku wakil talqin, dia ngaku mursyid Bapak Suralaya. Bapak, mari kita sama-sama ke Suralaya. Kita ziarah ke makam Bapak. Berani enggak? Kapan jawabannya Pak? Bukan pakai ilmu, bukan pakai dalil, bukan pakai dalil ya. Jadi alhamdulillah. Yang keempat apa? Yang keempat, subutik istiqomah. La allam istaqamu ala thariqah la asqainahum ma'an godaqah. Istiqomah dalam sini bukan nama masjid, bukan nama pusala, tapi continue la ilaha dan hatinya. Ini yang mahal Bapak. Lagi makan, lagi minum, lagi jalan, lagi apapun, dalam keadaan lagi sehat, lagi hidup kan kalau begitu. Nah ini kemarin saya ngadakan di Kemenang Banten Bapak. Mereka banyak ahli, gelarnya S semua, S1, S2, usia rata-rata 50 tahun, belum tahu namanya thariqah, belum tahu namanya thariqah. Makanya dikatakan Abah, di thariqah jangan memaksakan, karena mereka mendapat talqin zikir, itulah mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang sudah ditalqin aja masih sombong Bapak.
Padahal belajar toriko pengen apa? Satu, pengen mengurangi kesombong, mengurangi serakah. Jadi murid Abah sombong ya, oh saya kan kiai, saya ustad ya, ini masih repot bapak itu, harus ditalkin lagi yang begitu ya. Aduh, kalau masih merasa itu paling bahaya itu ya. Nah itulah yang disebut badan payah hati. Jadi pertama yakin kepada mursyid, mursyidnya kamil mukamil ya. Kemudian apa lagi? Robitohnya nyambung enggak? Yang ketiga merokabah, zikirnya kita benar-benar enggak? Setelah robitoh, biasa 125 berat. Setelah robitoh abah nyuntur ke rumah abah, saya minta ke rumah abah bisa zikir 5.000 gak capek bapak. Sok maka. Nah cuma yang jadi permasalahan karena umum di masyarakat ini zikir toriko la ilaha illallah betul, tapi ketika sendiri mah gak usah begitu bapak. Sendiri mah juga boleh ya, tapi berjamaah karena ada imam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Sekelas kita masih butuh gerakan, nggak pakai gerakan kan jadi masalah pak. Orang nggak sunnah nggak wajib, mubah kok. Dengan gerakan itu cuma nikmat, cuma itu aja. Tapi kalau yang tiga harus sebagaimana Kanjeng Nabi memberikan talqin zikir kepada Sayyidina la ilaha illallah bidarbin qawi, bukan kencang kuat, kena hati kita masih ada sombong. Bahkan lebih keras daripada batu asyaddu qaswah. Apa yang kerasnya? Bukan jantungnya, bukan hatinya, sifat masih sombong, masih serakah, masih hasud, masih ngadu dom, masih masih ini bapak. Nah ini ya sedikit aja itu. Kemudian apa lagi? Mahabbatus syekhi himmatuka toriko, cinta mursyid itu dalam toriko itu bukan main-main bapak. Bahkan bapak saya pernah bilang begini, kalau ke anak guru, keluarga guru, jangankan keluarga anaknya, biara aja pun jangan diganggu. Kalau kita sadar pas sekarang ini, banyak mereka-mereka yang tadinya mahabbah kepada Abah Adam sekarang mengaku sudah menginjak-injak keluarga Ahlul Bait bapak. Bapak saya bilang kalau kita pengen dapat barokah ilmu guru, jangankan anak istrinya, keluarganya, pembantu, kucingnya pun jangan diganggu. Itu moto buat saya. Dalam thariqah bukan keilmuan, mahabbahnya bapak. Man hasuna khidmatuhu wajaba karamah. Walaupun kita tukang tani, tukang dagang, tukang apapun profesi kita, mahabbah barangkali itu ya dikata Syaikhul Qadir, mereka lebih mulia dari mereka yang ngaku-ngaku macam-macam sekarang ini ya. Ini zaman sekarang pak, apa-apa gampang pak ya, apalagi buka YouTube cetrek keluar dia lagi ya. Awas hati-hati bapak ya. Kita tetap tidak usah lihat mursyid, jelas kemursidan masih Abah Anom. Amalkan, amankan, lestarikan. Ini salah satunya. Bukan lestarikan mengangkat badal talqin. Kitabnya dari mana itu bapak? Yang ngangkatnya siapa? Ya, sedangkan di Suryalaya yayasan sudah dibekukan. Yang ada cuma lembaga dakwah thariqah Qadiriyah An-Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya. Jadi yayasan sudah tidak ada bapak. Korwil yayasan tidak ada. Itulah rasa mursyid. Karena banyak pengakuan di Suralaya, bukan pengakuan, pembuktian. Jadi malam ini saya diajak oleh orang tua kita Bapak Kiai ke sini, inilah beliau mendapat mandap dari Abah Anom. Untuk apa? Bagi mereka yang ingin belajar la ilaha illallah, sampai mendatangkan jauh-jauh dari Banten bapak ya. Dari Banten saya ini, bukan datang dari Malang ke sini, bukan.
dari bahan. Nah, mudah-mudahan kita mendapat hidayah dari Allah, amin ya. Mu'alajatun nafsi min awsafil mazmumah. Kalau sudah kita mahabbah dan punya cita-cita, kalau pengen sukses ini, tinggalkan sifat-sifat yang jelek. Nah, itu gampang. Itu aja dulu. Insya Allah nanti saya panjang, mudah-mudahan kesini lagi ya. Jadi pertama harus yakin kepada mursyid. Mursyid kita adalah Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul. Kemudian Robito itu menyambungkan ke guru. Minimal Robito itu dengan bahasa kita, Abah saya mohon karamah Abah Al-Fatihah, nyambung Bapak. Saya pernah kejadian di mana? Di Madinah. Ada seorang seberang sana Bapak, udah tahulah mungkin. Saya ke Mekah kebetulan kloternya kloter 37, bukan direkayasa, bukan saya minta, angka 37 bersajabah. Karena bapak saya pun jadi anggota NU tahun 37 ya. Bapak saya Kiroyani itu jadi NU-nya tahun 30. Saya punya rumah buyut udah 400 tahun, nomor rumahnya 37 masih betul. Dan kemarin mbak saya diangkat pahlawan nasional ya. Dan kebetulan Kiai Ma'ruf Amin sepupu dengan saya, sepupu Pak ya. Itu asli Banten, masih keluarga besar saya itu. Beliau tugasnya beliau beda, beliau menjadi wakil presiden, beliau Nahdiyin, beliau NU ya. Jangan aneh Pak, jangan aneh kalau bicara NU ya. Jadi ciri Robi itu sambungkan ke guru Bapak dalam keadaan apapun. Kalau nggak nyambung, kejadian di Madinah ada orang seberang sana, dua perempuan adik kakak. Saya tanya, mak dari mana? Dari daerah Anu. Kenapa? Mak lupa hotel, ketinggalan menantu sama suami. Loh, kalau tinggal di sana bapak kenal Anu dong, ibu kenal. Saya diberangkat pun oleh mantu saya, kena mantu saya diongkosin oleh beliau. Di Mekah hilang Pak, di Madinah. Emak udah Robitoh belum? Sudah sama siapa? Robitohnya sama orang itu yang ada wakil talkinnya nalkin di sini ya. Kenapa? Nggak nyambung. Saya suruh duduk depan hotel, emak ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Abah Anom, saya ingin segera ketemu dengan suami saya, menantu saya, rombongan saya. Al-Fatihah. Datang Bapak, masih hidup orangnya. Di situ udah jelas. Jadi Robi Toko Mursyid itu Bapak, jangankan di akhirat, di dunia aja susah, gimana jadi mursyid. Awas ya, Nahdiyin ini, hati-hati kita ya. Hati-hati ya, awas. Mudah-mudahan saya doakan ya, yang sudah ya, mudah-mudahan memberikan tobat dan nasuha ya. Jadi gampang kalau udah ngaku-ngaku wakil talkin, seumpama siapapun, saya tidak akan menyebut namanya, dari Suryalaya, ayo kita ke Suryalaya bareng-bareng. Kalau dia berani berarti benar, kalau tidak terserah Anda ya. Sekarang banyak Pak wakil talkin, ada ratusan itu ngakunya Suryalaya ya. Suryalaya silakan. Nah ini asli Suryalaya Pak, asli Suryalaya. Itulah yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tersirat dengan ayat tadi saya baca, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum zalika liman khasyiya. Tuh, sesungguhnya mereka orang beriman yang amal baik yang bagus, dia akan mendapat balasan di dalam tempat kembalinya itu surga. Bahkan di surganya itu udah air mengalir, kopi ngalir, susu ngalir, semuanya ngalir Bapak. Radhiyallahu anhum bardu'an. Allah ridho kepada orang-orang tadi, mereka tadi. Apa wujudnya? Zalika liman. Nah, mereka bukan hanya ibadah, bukan hanya mereka punya berilmu, tapi mereka khauf, takut kepada Allah. Zalika liman khasyya rabbah. Orang yang takut kepada Allah itu bukan lari.
wa idza salaka ibadi anni fa inni ujibu da'wata da'i idza dan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ini ayat sering kita baca. Fa inni qarib, bakal lebih dekat daripada Ibn Hablil warid udah tendak tadi. Simpan di hati kita. Inilah ucapan Abu Yauci sebelum beliau meninggal, Bapak. Walaupun Anda seorang kiai, Anda jago kitab, hafal kitab, baca-baca, kalau Anda tidak pernah ditalkin kalbunya, maaf, itu Abu Yauci, Pak. Beliau meninggal dalam usia 59 tahun. Itu luar biasa pengajiannya beliau itu, Pak, ya. Tiap minggu paling sedikit 15.000, dan beliau mengatakan nanti yang akan rame berbondong-bondong ke rumah Abah Anom. Terbukti, Pak. Walaupun banyak orang ngaku tek-tek bengek sekarang, Pak, kalau bahasa Banten, Pak, ya, ngangkat ini ngangkat, Abah Anom tidak pernah tertutup karena beliau adalah mutiara di wilayah timur. Sebab dikatakan oleh Syekh Nazim, Bapak, dikatakan oleh Syekh Nazim. Mudah-mudahan kita Bapak semuanya ini jadikan murid beliau, karena judulnya Thariqah bukan syariat, Bapak, ya. Kalau syariat Pak silahkan banyak guru, Thariqah mah harus jelas. Nah, saya punya Mbah Raden Azhari itu satu ilmu dengan Mbah Holil sama Ki Asabi Caringin, Bapak. Dan kebetulan saya punya mantu juga orang Bangkalan, ya. Orang mantu saya orang Bangkalan. Nah, mbah saya Raden Azhari itu yang jadi korban di Lengkong Kiai itu satu ilmu, satu pesantren waktu di Mekah. Mbah Holil, Buyut Azhari, dan yang ketiga Ki Aslawi Caringin. Kalau Bapak belajar ke Kalimantan ada namanya Ki Aslawi Caringin, ya. Jadi alhamdulillah, ya, saya bisa silaturahim ke daerah Probolinggo, Jombang, Mojokerto. Ini bukan semata-mata kemauan kita, hakikatnya ridho Allah, ya. Jangan lihat perjalanan, di balik itu ada apa gerangan. Itu tadi, mudah-mudahan, ya, barangkali ada dulu pernah ditalkin orang, silakan untuk ditalkin kembali kalau memang ingin belajar thariqah, ya. Kalau memang ingin ditalkin, silakan Bapak Ibu persiapkan, ya. Yang sudah ditalkin oleh orang ngaku wakil talkin, silakan. Kenapa Anam tidak bertanggung jawab dunia dan akhirat. Mari baca suratul Fatihah. Pada waktu habis tengah 10 lewat. Yang paling penting tugas saya adalah memberikan talqin zikir kepada Bapak dan Ibu yang ingin. Kita doakan masyarakat sini, warga sini, para tokoh di sini panjang umur, diberkahkan, dijauhkan malapetaka dunia dan akhirat, dan masjid ini atau musala ini sesuai namanya Radul Jannah, ya. Ini termasuk bahagia namanya Radul Jannah. Dalam kitab Hidayat Salikin ada malaikat ciptakan Allah hanya mencari tempat-tempat majelis zikir. Ini sudah musola, sudah masjid, sudah dijadikan tempat zikir. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Sebelum acara talqin zikir, tolong kepada Bapak yang MC baca Bani Hasyim dulu 3 kali. Nah, setelah selesailah acara khitbat amaliyah, khitbat ilmiah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Allahumma salli
salli ala nabil hashim